Pak Fahri, dari karakter Ibu Mega, PDIP, mungkin tidak sih mulus-mulus saja ini langkah Gibran untuk menjadi cawapres dari partai lain? Iya, jadi sebenarnya bukan Gibrannya yang harus dilihat gitu. Jadi kita harus melihat Presiden Jokowi dan Mbak Mega. Gitu. Jadi ini sebenarnya adalah dua tokoh yang menentukan. Saya memang pernah menulis di Kompas bahwa Jokowi, posisi dia sebagai presiden, itu membuat dia relatif lebih independen dari pengaruh Mbak Mega. Jadi dia relatif lebih leluasa membangun basis-basis kekuasaannya di luar PDIP atau basis pengaruh politiknya di luar PDIP. Dan kalau kita lihat pada Prabowo sekarang ini, itu adalah proyeksi politik dari Presiden Jokowi, gitu. Nah karena itu sebenarnya hanya tinggal dua tokoh besar dalam politik Indonesia ini, Mbak Mega di satu pihak, lalu kemudian Presiden Jokowi di pihak lain, gitu. Kalau misalnya Anies dan Muhaimin atau Bang Surya Paloh kita lepaskan di dalam konteks percaturan sekarang ini karena mereka kan tidak lagi ikut-ikutan gitu. Nah, lalu yang kedua yang juga harus dipahami supaya kita relatif bisa membaca peta, pertarungan itu adalah pertarungan apa yang disebut secara teknikal di dalam budaya Jawa sebagai wis Jowo. Jadi sudah Jawa, lawan dari durung Jowo, belum menjadi orang Jawa. Maksudnya di sini adalah bahwa wis Jowo itu Anda sudah civilized, gitu. Anda sudah kenal adat istiadat, unggah-ungguh dan seterusnya. Nah jadi kalau kita lihat pertemuan antara Mbak Mega dengan Presiden Jokowi itu mereka tetap senyum satu sama lain gitu. Seperti yang kita lihat misalnya pada waktu raker. Jadi ketika Mbak Mega pidato di depan, Presiden Jokowi ngangguk-ngangguk dan seterusnya gitu. Tetapi proses MK berlangsung terus gitu. Nah, MK ini sebenarnya hanya agensi dari tokoh yang lebih besar, yaitu Presiden Jokowi gitu. Nah, kemana ini dilepas nanti? Hasil dari MK, andai kata misalnya seperti yang sering dibicarakan oleh rakyat, itu juga masih harus kita duga. Gitu. Dalam pengertian bisa saja larinya ke Prabowo, tapi bisa saja larinya ke PDIP gitu. Gitu. Nah, inilah sebenarnya politik yang saya katakan wis Jowo. Sebenarnya itu bahasa kasar gitu. Nah, di dalam konteks inilah yang kemudian kita harus pahami gitu. Jadi Mbak Mega tetap tersenyum, tetap tenang kata Eriko gitu. Di pihak lain Presiden Jokowi juga senyum-senyum. Dia akan membicarakan sesuatu yang berbeda daripada yang kemudian dilihat oleh masyarakat, termasuk yang kita diskusikan sekarang ini gitu. Sepakat mungkin saya ke Bang Eriko dulu. Sepakat tidak sih bahwa karena sudah sukses menjadi presiden 2 periode, bahkan approval rate-nya juga tinggi, Ibu Megawati tidak punya kendali penuh lagi terhadap Pak Jokowi. Ada dua kekuatan, perimbangan kekuatan di sini. Kader pun tidak berani mengkritik langkah Gibran karena putranya Pak Jokowi. Begini Mbak Caca, saya memahami betul apa yang disampaikan Bang Fahri tadi. Walaupun saya bukan dari katakan keturunan suku Jawa, tapi jangan lupa Mbak Caca, Bang Fahri Ali, bahwa Ibu Mega itu dari asal Jawa, Bali, Sumatera, wah lengkap betul. Kalau saya lihat dari track dari keturunan dari ibu. Nah, kalau kami yang diajarkan selama ini yang selalu berbicara di internal kami, bahwa ketua umum itu bisa membedakan Bang Fahri. Pada saat beliau sebagai ketua umum, dan bahwa Pak Jokowi adalah kader terbaik partai, tetapi juga kami menyadari bahwa Bapak Presiden Joko Widodo itu adalah presiden. Bukan hanya presiden PDI Perjuangan yang katakanlah sekarang dalam survei 25, 26 atau whatever. Bukan itu lagi. Bahwa itu harus menggembalakan atau katakanlah memimpin seluruh rakyat Indonesia. Bahkan yang menjadi lawannya pada saat Pak Prabowo itu menjadi
kompetitornya. Ya. Nah itu yang saya tangkap. Nah kenapa tadi saya sampaikan di awal Mbak Caca bahwa ibu itu sudah apalah bahasanya nanti kalau dibilang menduga apa? ini Mbak Caca bilang Enggak, inilah enggak, karena enggak. Bang Enggak, Eriko enggak. ini sotar duga lagi. Apa bahasanya? Bahwa beliau itu sudah sudah melihat ini akan terjadi. Gitulah. Itulah mungkin bahasa tepatnya daripada pakai menduga-duga tadi Iya, Bang iya, Fahri iya. juga. Baik. Ini sudah akan terjadi. Menarik. Nah, jadi tidak ada yang merasa beliau tadi juga masih ngobrol-ngobrol. Ya, semua persiapan ini apa? Kapan ya beliau enggak mau menyampaikan. Dan kalau saya coba lagi menduga-duga kan. Ini kemarin pertemuan dengan ketua-ketua umum partai Iya. tanggal 11. Iya. Minggu depan kan Bang tanggal 18 Iya. rapat lagi. Beliau orang yang Iya. yang apa ya, yang Sesuai- teratur Oke. sesuai schedule ya. sesuai schedule. Iya, baik. Nah, jadi kalau saya melihat memang belum ada juga hal ini. Baik. Dan kalau kita berpikir jernih lagi nih, Mbak Caca ya. Ya sekali lagi, MK itu kalau saya tidak salah Bang Fahri nanti tolong Abang ini kan dibentuk pada waktu pemerintahan Ibu Mega kalau saya tidak salah. Iya. Nah, artinya kami semua menghormati keputusan MK. Baik. Tetapi apakah MK ini dalam tanda kutip minta maaf sekali lagi dengan segala kerendahan hati. Apakah sesuai dengan kritikan-kritikan itu Bang Fahri Ali, Iya, iya, Mbak iya. Caca? Banyak. Udah, janganlah seperti itu. Baik. Kita berharap MK pada meletakkan dasar pada tempatnya. Karena ini kemarin kan ranahnya DPR. Iya. Iya, iya. Sudah menentukan dan belum menjalaninya periode ini. Bang Betul, Fahri betul. juga sampaikan. Iya, iya. Kalau habis 2024 ya monggo saja kan Iya, begitu. iya. Oke, Nah, sehingga- tapi Mbak Caca kalau kita nanti menduga-duga sebelumnya ini kan seolah-olah seperti sudah tahu kita hasilnya padahal belum ada yang tahu di sini ya, Bang. ya? Oke. Saya nanti akan tanya sesaat lagi bersama dengan Bang Ariza bahwa apa bisa jadi mungkin ini kita akan mengerucut pada dua hal. Beraninya Gerindra ingin memasangkan diri bersama dengan kader PDIP Gibran karena memang sudah dapat dukungan dari Pak Jokowi. Atau jangan-jangan Gerindra sedang bermain-main di tengah kondisi internal PDIP seakan-akan membenturkan Jokowi dan juga Megawati sesaat lagi.